sepanjang hidup kami, bahkan sampai dalam kekekalan. Biarkan Engkau Tuhan yang melayakkan kami tetap ada dalam hadirat-Mu semata-mata. Kinara hasyitikia narana malapatas santaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Malam ini Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Apa yang di dalam hati-Mu yang terdalam Tuhan, sampaikan kepada umat yang Kau cintai. Kami tahu sesuatu yang ilahi melanda kami hari ini, mengubah hidup kami makin serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap terima berkat-Nya berkata, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Saudara sekalian, hari Sabtu yang lalu kita buat sebuah acara. Setiap ada kesempatan kita gunakan dengan apa yang kita punya. Sabtu lalu banyak orang merayakan Valentine. Kita buat acara The True Soulmate. Dan kita melihat ada ribuan holi penuh dengan jiwa-jiwa. Dan kemudian kita buat altar call. Dan hari itu dari pagi kita sudah mulai baptis. Dan kemudian malam dilanjutkan lagi 932 jiwa yang kita persembahkan buat Tuhan. Saudara, saya ingin ajak Anda lihat akan klipnya beberapa menit. Kemudian saya akan sampaikan firman Tuhan. Pak Yusak di tengah-tengah kita. Dan nanti beliau akan memberkati kita. Amin, saudara. Oke, coba silahkan klipnya dulu. Mungkin lampunya bisa dimatikan supaya semua bisa melihat dengan jelas. Silahkan. Bersihkan semua yang kotor, yang najis, semua yang sial, dalam diriku, bersihkan. Tuhan Yesus, hatiku jadi bersih, tidak hitam lagi, tapi hatiku menjadi putih, seperti salju. Tuhan, tulis namaku dalam kitab kehidupan. Hari ini Tuhan, aku terima.
Amen. Saudara bantu doa, sudah ada 2.255 yang sudah mendaftar untuk baptisan berikutnya. Hari Minggu nanti saya akan baptis lagi, saya belum tahu berapa, tapi yang sudah terdaftar ada 2.255 jiwa. Kita sebetulnya mentargetkan 3.000 jiwa, tapi dengan yang daftar, maka kita berkata sudah lewat 3.000 yang pasti akan kita bawa ke Tuhan dalam bulan ini. Ini masa tuaian yang luar biasa. Mari kita hidup berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita fokus kepada apa yang Tuhan inginkan. Jangan biarkan setan membelokkan langkah saudara, karena seringkali itu akan membawa kita pada berhenti dan terhenti dari sebetulnya mencapai akan destiny kita. Saudara, hari ini saya mau melanjutkan apa yang 2 hari ini sudah kita pelajari. Sekarang mari kita lihat akan satu bagian dari firman Tuhan. Kalau Anda membuka Alkitab, silakan dibuka dengan saya dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan sebelum saya baca, sekali lagi saya mau sampaikan kelas Impact akan dibuka bulan April sampai September. Kalau Anda ingin mendaftar 6 bulan dengan kami di Semarang, silahkan Anda ambil formulir isi dan kirim kepada kami. Lukas pasal yang ke-7, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Saudara, Anda garis bawahi kata sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara sekalian, dalam beberapa hari ini saya percaya kita sedang belajar tentang yang namanya sebuah relationship, yang namanya sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan kita. Kita sudah belajar bahwa sebenarnya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti melakukan segala perintahku. Nah, segala perintah Tuhan itu hanya bisa dikerjakan kalau pertama-tama kita mengasihi Tuhan kita. Dan kata mengasihi artinya ada sebuah hubungan yang sangat dekat, ada sebuah relationship antara kita dengan Tuhan kita. Karena itulah maka kita mengerti betapa pentingnya yang namanya setiap orang itu mengalami yang namanya hubungan yang sangat dekat, hubungan yang sangat intim dengan Tuhan kita. Karena itu akan mempengaruhi begitu banyak aspek dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, saya mau tunjukkan beberapa hal yang menurut saya ini kita harus mengerti. Karena peristiwa ini seringkali kalau kita membaca perikop ini, maka kita hanya mengutip
akan perkataan yang mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Dan memang itu pernyataan yang luar biasa. Tapi malam ini saya mau ajak Anda melihat keseluruhan dari apa yang Tuhan mau kita mengerti pada hari ini. Nah, apa itu? Saya mau sampaikan paling tidak 3 hal dengan cepat kepada saudara supaya Anda diberkati hari ini. Apa yang sebetulnya hebat dari cerita ini? Atau apa yang sebetulnya spesial dari hamba ini sampai tuannya begitu membela dia dan mempertahankan akan hidupnya? Apa yang membuatnya hebat? Apa yang membuatnya spesial? Saudara sekalian, yang pertama menurut saya adalah soal faktor, sekali lagi, relationship-nya dengan tuannya. Kalau Anda membaca 10 ayat tadi, maka setiap kali ada kata hamba, itu diterjemahkan dari kata Yunani doulos. Dan kata doulos memang artinya hamba. Tiap kali Anda baca hamba ini, hambaku, hamba, semuanya dari kata Yunani doulos. Tetapi ketika sampai pada kalimat di mana Tuhan itu yang bicara, yang dia berkata, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Kata hamba yang dipakai oleh Tuhan itu, dia tidak menggunakan kata doulos. Tetapi yang aneh, Tuhan itu memilih satu kata yang sangat ajaib, digunakan dalam bahasa Yunani, kata pais. Semua cerita tentang hamba itu digunakan kata doulos, dan kata doulos itu memang artinya hamba. Tapi ketika sebuah kisah atau satu kalimat dari Tuhan itu yang mengatakan, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh, tidak dikatakan maka doulosku itu akan sembuh, tapi justru tuannya berkata, maka paisku akan sembuh. Dan kalau Anda mau mengerti pais itu apa terjemahannya, sangat simple, boy, anak laki-lakiku. Anda bisa ngerti bedanya nggak? Dia seperti berkata, katakan Tuhan sepatah kata saja, and my boy will be healed. Maka anak laki-lakiku ini akan sembuh. Dia memandang, dia mengundangnya, memanggilnya sebagai anak laki-laki dan bukan sebagai hamba. Saya mau mengatakan kepada saudara, inilah sebuah relationship yang luar biasa. Dan hubungan ini sebetulnya Anda harus perhatikan. Ini yang membuat Tuhan itu membela dia mati-matian. Karena di hadapannya ini bukan sekedar hamba seperti yang lain. Ini tiba-tiba status hubungannya seperti bapak dengan anaknya sendiri. Dan ini yang sebetulnya tidak dimengerti oleh orang banyak. Kenapa cerita ini ditulis di Alkitab? Saya tahu pertama-tama supaya kita belajar dari iman dari perwira ini. Tapi saya mengerti Tuhan mau berkata, kamu belajar dari yang namanya relationship, hubungan antara seorang bapak dan seorang anak. Ini luar biasa. Saya mau ajak Anda melihat satu bagian firman untuk Anda melihat sebetulnya seperti apa yang Tuhan inginkan. Lihat Ulangan pasal 15 ayat 16 dan 17. Ulangan pasal 15 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Ini cerita tentang bagaimana sebetulnya seorang budak Ibrani pada tahun Yobel itu harus dibebaskan, atau pada tahun ke-7 harus dimerdekakan. Tapi ada perkecualiannya. Alkitab berkata begini, tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu. Kalau ada budak yang sudah waktunya bebas, ternyata ada yang tidak mau bebas, karena dia mengasihi engkau dan keluargamu.
Saudara, ini penting nih. Bukan hanya mengasihi engkau dan keluargamu. Seringkali kita dikasihi dan dimanfaatkan. Ini enggak. Mengasihi engkau dan keluargamu. Katanya, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Jadi ada budak-budak yang merelakan dirinya jadi budak seumur hidup, tidak mau keluar dari rumah tuannya, walaupun dia punya hak untuk keluar, sebab dia begitu mengasihi tuannya dan keluarganya, karena hidupnya baik di situ. Sebenarnya saudara, Tuhan dengan kita itu maunya begitu. Tuhan tidak ingin terjadi yang namanya hubungan kerja kontrak. Tuhan tidak ingin adanya hubungan kerja karena sebetulnya Anda hanya mencari keuntungan atau upah. Dan kalau kita ini hidup oleh karena sebuah relationship, bukan karena upah, bukan karena kita memanfaatkan apapun, saudara akan mengerti itu hubungan punya kualitas yang luar biasa. Kita dengan Tuhan itu seharusnya seperti itu. Saya ingat kira-kira mungkin 10 tahun yang lalu lah, ada sebuah masa di mana goncangan begitu luar biasa. Saya masih ingat satu hari salah seorang associate pastor saya, pendeta yang membantu saya, mendukung saya, datang ke saya satu malam. Dia berkata begini, Pak, apapun yang terjadi, saya tidak akan meninggalkan Bapak. Dan saya tidak akan tikam Bapak dari belakang. Saya akan dukung, kalau kita tenggelam, saya tenggelam sama-sama. Kalau kita hancur, saya akan hancur sama-sama. Saya tidak ada di sini karena sekedar memanfaatkan Bapak dan gereja ini untuk kepentingan saya. Saudara bisa bayangkan hati saya pada waktu itu. Dan malamnya ketika saya menghadap ke Tuhan, Tuhan berkata, itulah hati seperti itu yang aku inginkan ada pada anak-anakku. Tapi kenyataannya susah. Kita ini begitu berkatnya kurang aja, ngomelnya luar biasa. Maka seringkali Tuhan berkata ada begitu banyak pekerja, tapi sebetulnya pekerja upahan. Mereka melakukan apapun ini itu demi supaya mereka diberkati. Kalau yang lain-lain hilang, kalau tiba-tiba kepercayaan hilang, kehormatan hilang, tidak dihargai lagi, pergi saudara. Tuhan berkata, aku cari orang-orang yang melayani aku karena dia cinta kepadaku. Dan dia melepaskan haknya untuk jadi orang merdeka, sebab karena cintanya kepadaku. Yang membuat hubungan antara perwira ini dengan bujangnya, dengan hambanya itu begitu istimewa. Sebab di antara mereka ada sebuah relationship yang luar biasa. Dan hari-hari ini saya melihat itu makin tipis di dunia. Orang tidak kenal yang namanya relationship dan kasih dan komitmen, tidak ada. Yang ada orang hanya mencari memanfaatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Dan satu hari ketika keuntungan itu dirasa tidak ada, dia dengan gampang tinggalkan Tuhan dan berkata, aku cari Tuhan yang lain. Saya berdoa hubungan kita dengan Tuhan bukan karena urusan berapa berkat yang akan kita terima. Bukan soal kita berkata, aku mau kerja, tapi apa hasilnya buat aku? Bukan lagi begitu. Menurut saya orang yang seperti itu dengan Tuhan, dia orang yang tidak pernah tahu diri.
Bayangin Tuhan yang selamatkan kita dari api neraka kekal. Kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan tidak memberikan kesetiaan dan cinta kita kepadanya. Saya berdoa 2016 ini, yang muncul adalah hati yang mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Amen, saudara. Saya mau beritahu, kalau Anda mempertanyakan soal upah, Anda tidak kenal Tuhan yang engkau layani. Kalau engkau mempertanyakan soal berkat, engkau tidak kenal dengan Dia yang engkau layani. Saya berdoa, Tuhan melihat kita dan berkata, aku suka dengan orang ini. Dan kalau itu terjadi, saudara, ajaib sekali. Relationship ini menurut saya dahsyat. Dahsyat. Saya mau cerita ini. Baru kejadian kemarin. Teman-teman yang di Green Room tahu ini. Engkong ini gudang mujizat, saudara. Hatinya masih untuk Tuhan. Di fisik, hukum alam tidak bisa dilawan. Kekuatan tidak seperti 50 tahun yang lalu. Pasti itu. Saya aja merasa sedikit beda kok. Umur 17 rasanya tidak tidur atau tidur 3 jam tidak masalah. Umur saya sekarang sudah 17 lebih sedikit. Sedikit beda lah. Sedikit beda. Kemarin dalam perjalanan dari Bandung, di tengah jalan hati beliau gelisah. Tiba-tiba nafasnya sesak. Kita semua melihat, saya, waduh berat. Hati saya lihat itu berat sekali. Saya mau berterima kasih dengan teman-teman Windu, untuk teman-teman yang merawat engkong tiap hari. Itu tidak ada orang yang bisa, tidak cukuplah kata-kata terima kasih. Tidak mudah, saudara. Saya melihat beliau bergumul nafasnya karena ada kayak slam di saluran pernafasannya. Ada teman-teman dari Mahanaim, dokter dari Mahanaim yang mendampingi. Saya tanya, dok ini saya kan belum pernah sekolah kedokteran. Entah kalau besok-besok, saudara. Dengan segala logika saya bilang, ini paru-parunya ada cairannya, sedot aja. Dia ketawa, sudah Pak di ronsen, cuma dikit, nggak ada efeknya. Oh bukan karena itu, bukan. Saya bilang, karena apa? Itu di salurannya ada slamnya. Dan itu adanya di bagian paling bawah. Terus diapain? Ya begini-begini aja yang kita bisa buat. Kemarin ada ibu ini sudah, anak wedok ini sudah dari perang, kayak rasata kayak tarano. Karena itu dikeblok di sini dan dipukuli biar ngeblaknya malah kebuanter, buang sampai kaget. Saya bilang gini, wah dasar suka perang ini semua di keluar karatenya, saudara. Saya bilang, wong tua loh gitu, maaf katanya, refleks, saudara. Tapi saya mau cerita satu pengalaman. Keep it for yourself. Saya nggak pengen cerita ini, tapi menurut saya Anda perlu belajar dunia roh sedikit. Kan saya doa, saya diem, saya doa. Ada Stephen dampingi segala macam. Saya doa, Tuhan, saya bilang begini, ini sahabatmu loh Tuhan. Aku bukannya komplain dan menggerutu dan mempertanyakan Tuhan. Tapi aku pengen tahu, ini ceritanya gimana. Ya toh? Terus Roh Kudus itu luar biasa. Hubungan. Dia bilang begini, tak ceritani kamu. Terus diceritain zaman sebelum nikah. Ini rahasia keluarga. Tapi wong saya anaknya Pak Yusak, ya hobinya kayak bapak cerita apa adanya supaya Anda belajar. Hambaku ini, kalau Anda sering dengar khotbah beliau dulu itu, kalau ngomong gini, masa buruk, terserah, ngelinding bayi, gitu ya. Di beliau ini tidak mau pegang, minta, enggak pernah. Nah, tapi beliau tidak tahu bahwa suatu hari dia akan mimpin satu pasukan besar, namanya Batra.
Ini nggak bisa begitu. Beliau harus dibawa naik Tuhan ke certain level. Ada hukum di mana kita harus mengingini, menghargainya, dan minta. Ada hukumnya. Maka Tuhan kasih pasangan. Nah, yang suaminya terserah, yang ini nggak terserah. Detail 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini karunianya minta luar biasa. Ini. Nikahlah puluhan tahun. Nah, Tuhan ngomong gini. Dalam puluhan tahun pernikahan ini, akhirnya yang istrinya kan berjasa. Ya toh, mintakan ini, mintakan itu, mintakan ini, mintakan itu. Dan Tuhan berkata, aku yang kerja. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dia ngalami semua. Jadi istri hamba Tuhan itu percayalah, haleluya saudara. Itu kalau enggak jadi jenius, ya jadi super jenius. Itu aja pokoknya. Anda jadi orang tercemerlang atau makin cemerlang gitu aja pokoknya. Itu kalau jadi istri hamba Tuhan itu kerjaannya begitu. Hanya tinggal penampilannya agak stres dikit atau sukacita itu lain lagi saudara. Karena kan pressure-nya luar biasa. Lalu kemudian Tuhan bilang, dengan sekian puluh tahun dampingi, mintakan ini, itu, di sebuah titik, Tuhan berkata, kamu perhatikan hidupnya. Si ibu ini diberi Tuhan satu gift, karunia. Dan karunia itu adalah, kamu pengen apa, tak turuti. Itu terjadi karena dua hal. Buahnya sudah tetap. Dia minta apa saja diberi. Yang kedua itu gift. Seperti Salomo. Kamu minta apa? Nah banyak orang kan kepingin kayak Salomo. Ada gak satu saja yang seperti itu? Belum tentu di tengah-tengah kita ini. Oke? Nah, saya kemarin sudah cerita. Ini banyak hal yang aneh. Beliau pulang tanggal 12. Besoknya kakaknya yang orang Semarang juga pulang ke Semarang. Di mobil mau ke airport di Bandung, ngomong gini, loh kok kowe jemput aku? Nah itu bukan Tuhan. Karena hanya Pak Yusak yang berani kowe sama Tuhan. Anda ikut-ikutan kurang ajar, kesambar beledek tuh, nggak boleh. Kurang ajar tuh. Beliau kan ngomong Jawa dengan Tuhan. Jadi kalau Anda ikut-ikutan Tuhan, loh kok kowe itu kurang ajar kalau buat Anda. Buat dia tidak. Karena itu relationship. Oke. Ini kakaknya bilang, loh kok kowe jemput aku? Kok cepet? Begitu ngomong gitu muntah. Terus sampai di airport, dibawa ke kafetaria atau kantin lah saya kira-kira begitu. Sebetulnya sudah nggak ada. Tapi mungkin dokter setempat berkata, oh bawa rumah sakit. Belakangan dia ngomong, sudah nggak ada itu di situ. Nah, pada waktu tutup peti malamnya, itu 2 peti jenazah. Pak Yusak, Noel petinya istrinya, nakal, ngajak-ngajak. Nah, Anda ketawa ya, tapi memang betul begitu. Kan kalau Yesus setelah 40 hari baru dia naik, ya toh? Selama 40 hari setelah orang itu meninggal, kalau ikatan hati batinnya masih ada dengan sekitarnya, dia masih on off itu. Nah, itu teman-teman tuh cerita tuh, itu Sugi aja yang belum nih sebagiannya nanti. Nah, itu ada gitunya saudara. Nah, ini yang terjadi sebetulnya. Beliau karena kakaknya ngomong gini, loh nanti kalau kamu pulang yang nelponi aku siapa? Jadi itu hubungan kakak beradik itu bagus sekali. Rupanya beliau waktu pulang ngomong, Tuhan kakakku kasihan, aku ajak ya. Nah Tuhan rupanya oke. Itu permintaan toh. Ada karunia loh minta. Dan permintaannya gak aneh-aneh. Kakaknya pulang tanpa masuk rumah sakit, tanpa menderita,
Semua orang berkata, enak ya pulangnya. Siapa yang mau angkat tangan? Ada yang daftar, puji Tuhan. Tidak berarti yang tidak angkat tangan itu juga tidak ingin, ya toh? Nah, sampai mana tadi? Wah, Anda itu. Udah kan? Nah, peristiwa kemarin itu, Tuhan ngomong gini. Beliau mengajukan permintaan lagi. Karena dari dulu kepengennya pulang bareng. Kan duluan. Tapi masih 40 hari. Jadi masih bisa. Kalau hari-hari ini diomongi, ayo dong Tuhan, aku juga sayang. Karena kalau dulu engkau pergi diteleponi, yang emak kangen. Nah, repot toh? Itu diajukan. Saya bilang gini, mateng. Dan beliau tuh kondisi kemarin, waduh. Saya bilang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terus saya tanya, nah sekarang harus bagaimana Tuhan? Roh Kudus ngomong begini, tetap itu kan permintaan manusia, bukan keputusan Tuhan. Caranya ini bagaimana? Ya yang minta ini supaya berubah permintaannya, tidak ngotot minta. Wah saya mudeng, ini yang bisa menaklukkan anak laki paling dicintai, Pak Daniel ini. Jadi kemarin Anda puji-pujian buin khotbah, saya keluar Pak Daniel lagi di Australia. Saya telepon di luar, saya bilang, Den, tugas penting Den. Ada apa kok? Dia rada tegang, tak ceritani. Waduh. Nah sekarang Bi, saya bilang tolong kamu menghadap Tuhan, terus ngomong mama. Jangan tunggu waktu Tuhan yang sempurna. Jangan hari inilah. Masuk hari ini. Pokoknya tunggu waktu Tuhan sempurna. Ya wis. Udah kan saudara? Kita nutup di sini, Pak Daniel ngadep Tuhan. Itu dalam hitungan sekejap. Duk. Tiba-tiba, dus mata terbuka. Pulang waras. Bisa membaca. Ini sedap malam atau si Kelapa Gading. Ini enak gitu. Ini gudang mujizat saudara. Tadi malam makan banyak, tadi pagi makan banyak, nerima tamu ibu-ibu. Waduh, fans sejak muda itu ngumpul semua. Saya sudah nggak berani ganggu saudara. Bahaya itu kalau ibu-ibu ngefans tuh Anda ganggu. Bahaya. Tapi Anda boleh percaya, boleh tidak, itu sekejap loh gitu. Rupanya itu si anak berhasil merayu mamanya. Nah, jangan. Ya Den, nggak jadi. Nah, makanya Anda tuh jangan suka terlalu banyak ikatan dengan dunia. Nanti Anda minta-minta, ngajak-ngajak itu repot. Anda boleh nggak percaya nggak masalah. Tapi itu yang terjadi kemarin. Relationship itu seperti itu. Tuhan bisa. Mana ayatnya Pak? Tak kasih ayat. Habel sekalipun sudah mati masih bicara. Habel. Ayo. Bisa. Orang sudah meninggal itu tetap jiwa rohnya bisa. Enggak sembarangan terus kemudian tiba-tiba beliau ke sini terus nunjuki yang ini. Siapa yang suka makan babi? Oh, tunjuki ayo ikut aku. Enggak ada gitu, enggak ada. Tidak bisa semena-mena begitu. Enggak. Tapi dengar baik-baik saudara. Itu relationship. Itu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Amen. Saudara kalau ngerti itu ya, ajaib sih. Jadi sesuatu yang di fisik kelihatan. Itu urusannya bukan yang di fisik. Itu ada dunia roh. Dan orang mesti main di situ, ngerti aturannya.
Nah, kita ini seringkali nggak tahu, ngawur. Tapi saya melihat dari pengalaman itu, kita mengerti bahwa Tuhan itu bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Alright? Yang kedua, Alkitab mengatakan bahwa hamba itu sangat dihargainya. Kalau Anda lihat terjemahan dikatakan who was dear to him. Kata dihargai di sini sebetulnya itu terjemahannya adalah sebuah tempat yang sangat terhormat di mana seseorang itu boleh ada melayani di hadapan raja. Di masa itu ada banyak hamba yang kerja di kerajaan. Tapi tidak semua hamba itu boleh menghadap raja. Ada yang bagiannya di luar, ngadep raja tidak boleh. Jadi hamba ini bukan sekedar seperti anak buat perwira ini, tapi perwira itu sangat menghargainya. Dan Alkitab berkata penghargaannya adalah seperti dia itu levelnya ada dalam pelayanan di hadapan raja. Itu yang berbeda, saudara. Dan sebetulnya Tuhan sangat ingin semua kita punya sebuah tingkatan melayani Tuhan di hadapan Tuhan. Pak, apa sebetulnya efeknya? Saya beritahu efeknya besar. Coba lihat beberapa contoh di Alkitab. Mari kita lihat akan Nehemia pasal 2. Nehemia pasal 2. Lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nehemia pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Alkitab berkata begini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Saudara, kenapa sih kok sampai mukanya muram aja dia takut? Sebetulnya Alkitab berkata, ketika kelihatan sedih, bahasa Inggrisnya digunakan kata hangdog. Hangdog itu artinya hina. Jadi sepertinya dia itu mengabdi ke raja dengan muka seperti orang terhina. Dan itu berbahaya. Karena raja curiga kalau kamu melayani aku dengan wajah seperti itu, jangan-jangan kamu ingin mencelakai aku. Saudara, orang yang ada di sekitar Tuhan atau raja zaman itu harus orang yang punya sebuah loyalitas yang sangat tinggi. Karena yang bisa membunuh, mencelakai raja zaman itu ya orang terdekat. Nehemia ini memberikan minuman ke raja. Biasanya sebelum disuguhkan ke raja, dia minum dulu di hadapan raja. Kalau ada sianida, dia mati duluan, saudara. Nah, hari itu raja melihat wajahnya itu seperti wajah orang yang sedang terhina sekali. Dan raja mengerti dan dia berkata, mengapa mukamu seperti itu? Dan Alkitab berkata dia ketakutan luar biasa. Sebab kalau ada, dan Nehemia ini kan orang buangan. Dia bukan dari kerajaan setempat, dia orang Yahudi. Ketika raja bertanya, itu artinya ada kecurigaan yang luar biasa. Kenapa dengan kamu? Dan kalau sampai kecurigaannya sangat mengerikan, dia bisa mati tuh, langsung mati tuh. Sebab raja hanya menuntut yang namanya loyalitas total buat orang-orang sekitarnya. Nah, saudara sekalian, tapi sebaliknya, jika wajah itu muram,
ataupun terhina seperti Nehemia. Nehemia bukan terhina karena dia harus melayani raja asing. Kalau Anda baca sebelumnya, dia mendapatkan kabar tembok Yerusalem runtuh, bait Allah runtuh, membuat dia sebagai bangsa terhina sekali. Itulah sebabnya wajahnya itu wajah orang yang terhina ketika dia mengabdi kepada raja. Dan raja bertanya, ada apa? Kalau Anda dan saya punya sebuah loyalitas yang ajaib dengan Tuhan, bahasa sekarang itu ya, kalau kita punya hati penghambaan yang ajaib di hadapan Tuhan, saudara akan dilayakkan Tuhan untuk ada di hadapan raja. Itu salah satu dari persyaratannya. Dan apa efeknya, Pak? Apapun yang sebetulnya ada di hati, Anda punya akses sangat cepat untuk menyampaikannya kepada raja di atas segala raja. Kalau engkau orang yang sampai ada di hadapan Tuhan, satu hari engkau datang dengan muka muram, rajamu akan berkata, nah, kenapa? Dan begitu engkau ngomong, selesai. Dia berkata, aku beresi, selesai. Pak, apakah yang lain tidak bisa seperti itu? Kalau saudara belajar protokoler kerajaan Tuhan, ada begitunya memang. Saya berdoa itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Saya beri contoh beberapa ayat lagi. Lihat Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama, lihat pada ayat yang ke-19. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah. Dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Gabriel mengatakan, akulah Gabriel yang melayani Allah. Kalau Anda lihat dalam terjemahan lain dikatakan, I stand in the presence of God. Aku berdiri di hadapan Tuhan. Tidak semua malaikat bisa punya posisi di hadapan Tuhan. Tapi beberapa malaikat kepangkatannya, posisinya luar biasa. Betul-betul di hadapan Tuhan. Satu di antaranya Gabriel. Kalau Anda membaca seterusnya, Zakaria tidak percaya dan dia jadi bisu. Saudara, yang namanya ada di hadapan Tuhan itu luar biasa. Efek doa kita itu cepatnya luar biasa. Saya beberapa kali mengalami, saudara. Saya kadang-kadang sampai takut untuk bergumam sesuatu aja, kadang-kadang saya takut. Saya bisa cerita 5-6 orang yang mengalami itu, yang dalam hidup saya. Satu hari ada seorang hamba Tuhan. Dia itu mau kontrak rumah persis di sebelah saya. Orang ini punya karunia, saudara. Suatu hari, dia panggil anak saya yang paling kecil. Dia doakan, dia nubuati. Doa dan nubuatnya bagus. Nah malamnya anak saya yang paling kecil ini, Sasa, ketemu saya. Saya tanya, Sasa, kamu dinubuati apa? Terus dia ngomong sama saya gini, Papi, nubuatannya bagus semua. Dan menurutku tidak ada yang salah. Tapi kenapa ya di rohku ini, aku gak bisa nerima dia. Dia ngomong gitu. Kenapa ya Papi? Di rohku ini aku nolak sekali. Saya ini orangnya berpikir positif. Mungkin perasaanmu. Dia bilang, ya mungkin. Tapi aku gak bisa nyangkali. Dalamku itu gak bisa nerima. Kayak nolak. Dalam waktu tidak lama setelah itu, saya mendengar 1-2 hal. Orang ini, saya nggak tahu kenapa kita berteman baik.
Tiba-tiba saya sadar dari belakang dia lemparin tombak, saudara. Saya kaget. Saya kaget dengan sikap begitu. Satu hari saya pagi-pagi lagi doa. Saya ingat itu tiba-tiba. Terus saya ngadep Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku gak tahu dengan dia. Rasanya aku gak pernah memberi yang jelek. Aku buka banyak hal. Rasanya aku gak pernah ngomongin apapun yang jelek. Dan tiba-tiba seperti ini. Saya ngomong gini, saya kok gak nyaman ya Tuhan punya tetangga begini. Saya cuma ngomong sekali loh saudara. 2 minggu kemudian saya dengar dia membatalkan kontrak karena tidak punya duit saudara. Tiba-tiba berkatnya langsung syuk, kontrak dibatalkan. Sampai hari ini tidak pernah dekat-dekat lagi. Saya bisa recall itu ya, mungkin 5-6 orang saya bisa ngalami begitu. Begitu saya dengar, saya bilang, Tuhan ampuni aku. Aku tidak berniat mendoakan dia seperti itu. Aku cuma ingin berkata gini, gua gak nyaman nih punya tetangga begini. Saya cepet loh. Aneh memang. Normalnya saya gak pernah pengen cerita yang begini-begini. Tapi saya percaya semua kita sudah makin dewasa. Anda mesti lebih kenal akan hati Tuhan, ngerti akan protokoler kerajaan sorga, ngerti. Dan pengalaman kemarin terutama buat saya ini sesuatu yang baru. Dunia roh itu serial seperti itu. Real sekali. Buat yang mendengar Anda bisa berkata apakah mungkin, buat yang dampingi, nungguin dan lihat perubahannya. Kita mengerti itu serial itu. Gabriel berkata, aku nih yang berdiri di hadapan Tuhan. Lihat lagi, 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17. Lihat pada ayat yang pertama. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kita mendengar, kita membaca terjemahan yang dikatakan demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani. Dalam terjemahan yang dikatakan before whom I stand, yang di hadapannya aku berdiri. Saudara, ini bicara soal sebuah mandat, sebuah otoritas yang luar biasa. Itu harus dimulai dengan sebuah fellowship, dengan sebuah relationship antara kita dengan Tuhan. Dan ketaatan demi ketaatan yang kita kerjakan membuat tiba-tiba kita dibawa begitu naik. Sampai sebuah titik Anda jadi orang yang berkata, aku ini melayani di hadapan Tuhan. Dan bukan sebagai basa-basi, tapi itu dalam kenyataan. Anda akan melihat semuanya, efeknya luar biasa. Saudara, kemarin saya berkata bahwa kita pengen memberi 3.000 jiwa. Saya ngomong itu pertama di depan Tuhan itu di Azusa Street, terus-terang. Tahun ini tahun ke-110 Azusa Street. Dan Smith Wigglesworth pernah bernubuat, tahun ke-110 Azusa Street, Roh Kudus akan mencurahkan kegerakan rohnya lebih hebat lagi. Jadi pada waktu di LA saya mampir ke sana malam-malam, saya jalan itu pendek sekali. Sebetulnya kalau saya boleh berkata, jalan Azusa yang asli itu pun dari ujung sana sampai ujung sana sudah habis, saudara. Pendek sekali. Pada waktu saya jalan itu, saya lihat roh, saya rasain hadirat Tuhan begitu kuat, Roh Kudusnya nyamber kuat. Dan tiba-tiba saya hanya bergumam, Tuhan, aku bawa pulang kegerakan ini untuk bangsaku. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh, aku mulai dengan 3.000 jiwa dalam 1 bulan ini. Sekejap, dalam 1 minggu Tuhan beri, saudara. Apa itu? Berdiri di hadapan Tuhan.
Mari belajar bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jalani hidup dalam ketaatan, apapun yang diperintahkan kerjakan. Nanti Elia itu punya murid namanya Elisa. Itu dia, ini begini saudara, ini kelompok kenabian. Sebetulnya nabi-nabi itu banyak yang jahat. Ya serius. Jahatnya begini, di antara mereka ada persaingan. Para nabi itu ketika ketemu Elisa berkata, "Hei, kamu sudah tahu belum? Tuanmu hari ini akan diambil daripadamu. Tuanmu." Tapi ketika Elia terangkat, Elisa enggak berkata, "Tuanku, tuanku," enggak. Dia teriaknya apa? "Bapakku, bapakku." Yang lain tidak pernah ngerti ini ada hubungan yang beda. Tapi di tiap kota nabi-nabi itu menurut saya jealousnya luar biasa. Dan terjadi sebuah persaingan yang tidak perlu sebetulnya. Tapi saya mau berkata, mari lepaskan semua yang seperti itu, kejar Tuhan. Dan milikilah sebuah hubungan. Kalau Anda makin intim dengan Dia, Anda kerjakan dalam ketaatan, itu level Anda akan dibawa naik. Dan makin lama sebuah titik Anda berkata, aku layani Dia di hadapannya. Itu akan jadi sesuatu yang dahsyat. Saya masih ingat satu hari Tuhan memberi mimpi kepada saya. Dalam mimpi itu sudah lebih dari 10 tahun, mungkin 15 tahun yang lalu saudara. Lama sekali. Dalam mimpi itu saya melihat saya ini seperti orang yang kerjaannya cuma motongi rumput. Ngerti? Motongin rumput. Dan rumput yang saya potong ini kemudian saya ikat, saya bawa ke belakang istana. Saya kerja di istana. Dan kemudian ada kuda-kuda istana banyak sekali. Saya beri makan kuda-kuda itu dengan rumput yang saya potong. Dan satu hari saya lagi motongin rumput di ujung jauh dari halaman istana. Tiba-tiba dari arah istana ada pembicaraan yang telinga saya bisa dengar. Ada seseorang ngomongin saya kepada raja. Dan orang ini berkata, "Raja, hambamu itu, saya tahu saya yang ditunjuk. Apapun yang diperintahkan, dikerjakan, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu." Dan tiba-tiba raja itu bisa muncul di hadapan saya. Dan raja itu berkata, "Mulai sekarang kamu tidak usah balik. Kamu tinggal dengan aku." Saya spontan, bukan karena apa-apa. Saya berkata, "Raja, bagaimana dengan orang-orang di luar yang tiap sore ketika aku pulang dari tempat ini dan aku terima makanan, terima apapun, aku bagi-bagi ke mereka. Kalau aku tidak balik lagi, siapa yang beri mereka makan?" Dan saya lihat dia suka sekali dengan jawaban itu. Dan dia beri saya 2 cincin. Dia berkata yang satu ini otoritas, yang kedua dia berkata ini akses buat engkau masuk ke kerajaanku kapanpun engkau mau. Saya tidak pernah mengerti bahwa itu sebuah perjalanan dengan Tuhan. Tapi hari ini kalau saya noleh ke belakang, itu caranya seperti itu. Nggak usah ngomel, kerjakan dengan segenap hati. Tidak usah bersungut-sungut, lakukan dengan setia. Cintai Tuhan segenap hati. Apapun diperintahkan, kerjakan. Itu levelmu akan dibawa naik. Dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Dan sebuah titik, tiba-tiba engkau ada di hadapannya. Semuanya beda, percayalah saudara. Semuanya beda. Siapa yang rindu Anda satu hari melayani Tuhan di hadiratnya? Yang terakhir. Apa yang hebat sebetulnya dari hamba ini? Kalau Anda baca dalam cerita tadi, sebetulnya Tuhan itu membocorkan, ya, apa yang sebetulnya terjadi. Dia mengatakan begini. Dia berkata, "Aku punya prajurit." Dan dia berkata, "Aku suruh pergi, dia pergi. Aku suruh datang, ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ini yang sebetulnya saya berkata tadi. Ini orang melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Saudara sekalian, kita tidak pernah dipanggil untuk jadi lebih baik dari orang lain.
tapi kita dipanggil mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas kita. Kalau kita bisa menghamba di dalam ketaatan seperti ini, dahsyat. Saya pernah cerita di Temanggung beberapa waktu yang lalu, sebulan yang lalu. Di awal ketika saya lahir baru, saudara. Selesai terima Yesus, kami ada kebaktian follow up daripada mereka yang lahir baru. Dan kami diajar tentang Roh Kudus dan baptisan Roh Kudus. Kami diberitahu kalau engkau penuh dengan Roh Kudus, ini akan terjadi bla 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 diceritakan. Dan kita semua semangat. Saya ini punya seorang sahabat dari sejak SMP bersama-sama dengan saya. Pada waktu lahir baru altar call, berdua kami maju ke depan, terima Tuhan Yesus. Jadi saya pergi kebaktian follow up itu dengan teman saya, sahabat saya ini. Lalu mulailah kami didoakan untuk kepenuhan Roh Kudus dengan tanda bahwa kami akan terima bahasa baru, yaitu bahasa roh. Hari itu didoakan begitu banyak anak-anak muda yang berbahasa roh. Termasuk sahabat saya ini, tiba-tiba didatangi orang, ditumpangi tangan kayak kestrum. Bahasa roh kenceng. Saya ditumpangi tangan, gak keluar apa-apa. Ini kenceng sekali. Saya mencoba, gimana caranya, gak bisa, makin saya pikir gak keluar. Hari itu berakhir dan saya pulang dengan kecewa sekali. Teman saya pulang dengan bahagia sekali. Dia berkata, Tuhan akan pakai aku penuh dengan Roh Kudus. Saya hanya terdiam kecewa. Beberapa hari kemudian adakan kebaktian lagi. Dan lagi-lagi semua begitu banyak orang penuh Roh Kudus. Sahabat saya ini bahasa rohnya luar biasa. Dia mulai bermazmur. Saya terdiam 1000 bahasa, terbungkam, tidak bisa ngomong apa-apa. Anda bisa kebayang? Hati ini kepingin dipakai Tuhan, tapi 2 kali didoakan tidak keluar apa-apa dari mulut saya. Sampai suatu hari, sore itu akan ada kebaktian lagi. Teman saya ini berkata, nanti datang loh ya, datang, saya jemput. Antusias karena dia tahu dia penuh Roh Kudus, aku mau dipakai Tuhan. Saya bilang, ya aku datang. Saya pulang dari sekolah, saya lagi naik sepeda sendirian, panasnya luar biasa. Terus saya ngomong ke Tuhan begini, Tuhan, sudah 2 kali didoakan, dan aku tidak mengalami yang namanya bahasa roh. Saya doa dengan pengertian yang saya punya. Aku juga tidak ngerasain apa-apa. Tidak ada Roh Kudus yang turun dalam hidupku. Terus saya berkata begini, tapi aku memutuskan aku tidak akan kecewa. Aku akan mengabdikan diriku kepadamu. Dan kalau sahabatku nanti dipakai oleh Tuhan luar biasa, dia keliling kemana-mana memberitakan firman, membuat mujizat. Tuhan, izinkan aku yang bawain tasnya dia. Itu sungguhan keluar dari hati saya. Umur 17, naik sepeda, siang-siang saya ngomong ke Tuhan seperti itu. Aku mau Tuhan, bawain tasnya dia. Aku akan layani jadi hambanya dia. Kemanapun pergi aku akan ikut. Dia khotbah, dia dipakai Tuhan, aku yang bawain tasnya. Aku minta izin itu saja Tuhan. Saya keluar dari hati lo saudara, ngomong ke Tuhan. Sorenya kebaktian lagi, semua antusias. Saya juga berkata, Tuhan, apa enggak boleh sih terima Roh Kudus? Tiba-tiba baru ngomong begitu, ada yang nyamber saudara. Keluar bahasa roh itu. Wah, kayak air bendungan jebol. Malam itu saya masih ingat. Sampai panitia berkata, ya amin, amin. Baru saya kaget berhenti karena apa? Semua sudah diam kecuali saya, saudara. Bendungan jebol. Sampai pakai mic dihentikan itu. Dan saya terus berbahasa roh, malam berbahasa roh, takut hilang. Itu precious sekali. Itu precious. Hari ini kami berdua sama-sama melayani sih. Ya masing-masing beda lah.
Dan seringkali ketika saya ingat cerita itu, Tuhan berkata, kamu tahu, hati seperti itu nak, aku suka. Hati seperti itu aku suka. Tuhan ingin sebuah relationship yang beda dan khusus antara Tuhan dengan saudara. Bukan soal hubungan kerja, bukan soal aku harus apa, berkatku apa, tapi kita semua mengabdi kepada Tuhan karena cinta kita kepadanya. Yang percaya katakan amin. Mari tutup Alkitab saudara. Saudara, ada orang yang berkata begini, enak ya Tuhan bisa ngelaporin orang-orang itu dijewer sama Tuhan. Salah. Kepada orang yang pendendam dan ingin menghabisi orang, tidak akan itu diberikan kepada saudara. Kalau Anda tidak tahan, tidak gampang, atau Anda gampang menyerah dengan penderitaan dan yang muncul kepahitan dan kebencian, yang seperti itu tidak akan diberi. Tapi kalau Tuhan lihat hati yang menghamba, Engkau tidak pernah ingin melihat orang lain hancur, tapi malah sebaliknya. Yang seperti itu, yang seperti itu. Satu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan pengacara. Saya ngobrol dengan Pak Hotma setelah kita membuka LBH Mawar Saron di Semarang. Ada banyak kota yang ingin buka LBH yang sama. Minta ke saya, ayo Pak, omongin Pak Hotma, buka di kota saya. Buka di kota saya. Ada orang yang berani keluarkan uang untuk segala macam. Pak Hotma cuma tanya begini. Tanya Pak, dia sedang ada perkara tidak? Wadah. Pak Hotma berlanjangan. Saya cari orang kayak Bapak aja, yang tidak usah cari perkara dan tidak suka main hukum seperti itu. Karena kita bukan senjata untuk diri sendiri. Kita mengabdi untuk Tuhan dan orang-orang miskin. Detik itu Tuhan berkata, nak, penguasaan diri itu artinya ada great power but under control. Ada kuasa besar tapi dalam kendali. Seandainya semua hamba-hambanya tidak ingin menciderai, melukai satu dengan yang lain, gereja akan punya power dahsyat sekali. Tidak usah tuntut orang lain. Mari mulai dengan diri sendiri. Amen. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biar Pak Yusak memberkati saudara. Sebab hati yang seperti ini kita butuhkan hari-hari ini. Angkat tangan, siapkan hati saudara. Doa saudara. Ayo Tuhan. Harus terjadi. Harus terjadi. Dalam Shikaya karata shikata koya karata mulai terjadi. Tali kaya karata shikata keria kaya karata shikata keria. Lihat terus percaya pasti jadi aku jadi Tuhan.
shik. Kia karata shikete kes. Mali Tuhan. Sekali kayak tersyukur. Salib. Taya kalata syakataya karatas. Taya kayati sikita karatas. Taya kita sikita kaya kata sikita. Oh ya kia karatas sikita. Taya kaya karatas sikita kia. Ayo tu taya karatas sikita kaya. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Doya karat shik. Doya. Bisa. Kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Ayo Tuhan. Goya kaya kata sikete keria kata sakata. Arya kata sikete keria. Goya kaya kata sikete keria kata sikete. Goya kara sikete. Goya kara sikete. Kaya kata sikete. Jangan harus goya kaya kata sikit kaya keratus kaya keratus sikit. Mari Tuhan, ayo. Pikale. Uyeki kiki akaratash. Kaya karatash shikit. Oh, yaka. Sa.
Kami aminkan berkat yang kami terima. Engkau yang bergerak dengan ajaib dan pasti bisa dan jadi Tuhan. Malam ini kami bawa penyembahan kami dengan harta. Saudara belajar ekspresikan cintamu dengan korbanmu. Jangan beri sedekah kepada Tuhan. Tanya Tuhan, beri dalam ketepatan. Anda akan lihat keajaibannya ajaib. Terima penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Tuhan, ini pengakuan kami, ini doa kami, ini hati kami Tuhan. Ini penyembahan kami dengan harta, ini cinta kami dengan harta kami. Hamba berdoa tidak ada orang miskin di antara kami, tapi sungguh hati kami semua melekat hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain. Apa yang kami terima tidak akan dicuri oleh iblis, semuanya utuh dan membawa kemuliaan bagi namamu. Biarkan shalom Tuhan menguasai kami. Ibadah 2 minggu lagi di tempat ini Kau memberkati dengan ajaib, dan yang terbaik dari Tuhan turun hari ini. You are blessed, Kau diberkati Tuhan.